Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad malam Senin 18 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam fima ittafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim, yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, para jamaah Masjid Saleh Hawa yang saya cintai karena Allah, afanillahu iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada hadis yang baru. Penulis mengatakan, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibundanya orang beriman, bercerita, ja'at imra'atu Rifa'ah al-Quradhi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Rifa'ah al-Quradhi pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mendatangi adalah seorang perempuan, dan perempuan ini adalah istri dari Rifa'ah al-Quradhi, dan Rifa'ah al-Quradhi adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri Rifa'ah al-Quradhi radhiyallahu anha pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW. Faqalat, lalu beliau berkata, kuntu inda Rifa'ah al-Quradhi fatallaqani fabatta talaqi. Aku adalah dulunya istri dari Rifa'ah al-Quradhi, lalu beliau mentalak aku, dan talakku sudah 3. Talakku sudah 3. Akhirnya talak yang terakhir. Nanti saya akan jelaskan
apa itu talak 1, apa itu talak 2, apa itu talak 3. Fatazawwajtu ba'dahu Abdurrahman ibn Az-Zubair. Kemudian setelah itu aku menikah. Setelah talak 3, talak terakhir bersama Rifa'ah, aku menikah dengan Abdurrahman bin Az-Zubair. Wa innama ma'ahu mithlu hudbati thawb. Dan Abdurrahman bin Az-Zubair memiliki hudbah thawb. Hudbah itu adalah ujung kain dari yang belum dijahit, ujung kain. Dan yang dimaksud di sini adalah bahwa, mohon maaf, anna dzakarahu yushbihul hudbah fil istirkha wa adamil intishar. Bahwa zakarnya dari sahabat Nabi Abdurrahman bin Az-Zubair ini seperti ujung kain yang mengecil dan tidak membesar. Ya, bekas istri Rifa'ah mengadukan suaminya yang sekarang Abdurrahman bin Zubair bahwa bermasalah pada kemaluannya, begitulah. Bermasalah pada kemaluannya. Artinya kecil. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Wa qala aturidina an tarji'i ila Rifa'ah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istri Rifa'ah, apakah engkau ingin kembali lagi ke pelukan Rifa'ah radhiyallahu anha? La hatta tadzuqi usailatahu wa yadzuqa usailataki. Tidak boleh sampai engkau merasakan lezatnya berhubungan badan dengan suamimu yang baru ini, dan dia pun merasakan lezatnya berhubungan badan dengan engkau. Faqalat, lalu Rifa'ah radhiyallahu anha, istri Rifa'ah berkata, wa Abu Bakrin indahu wa Khalid bin Sa'id bil bab yantadhiru an yu'dzana lahu. Saat aku bercerita seperti itu, di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Abu Bakar. Dan di pintu rumah Rasulullah SAW ada Khalid bin Sa'ad. Beliau menunggu agar diizinkan masuk. Maka kemudian fanada ya Abu Bakar. Lalu Rasulullah SAW memanggil, wahai Abu Bakar, ala tasma'u ila hadhih ma tajharu bihi 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Bakar, kata Khalid bin Sa'ad, apakah engkau tidak mendengar perempuan tadi bagaimana dia bersuara yang lantang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Artinya istri atau mantan istri Rifa'ah ini berkata yang agak vulgar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan suaminya yang kedua bahwa kemaluannya kecil. Maka para sahabat merasa ini perkataan tidak pantas dikatakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu hadisnya. Itu ceritanya. Jadi kalau kita ingin ceritanya adalah bahwa istri Rifa'ah Al-Quradhi, beliau ditalak oleh suaminya, oleh Rifa'ah Al-Quradhi. Dan talaknya itu adalah talak terakhir, talak yang ketiga. Maka akhirnya beliau menikah lagi. Si istri ini menikah lagi dengan Abdurrahman bin Az-Zubair. Ternyata ketika menikah dengan Abdurrahman bin Az-Zubair, beliau mendapati ketidakpuasan dan menceritakan itu di hadapan Rasulullah SAW dengan bahasa yang vulgar, yaitu bahwa kemaluannya kecil, tidak membesar.
Ini bahasa vulgar di hadapan Rasulullah SAW. Sedangkan di sisi Rasulullah SAW pada saat itu ada siapa? Abu Bakar. Kemudian di pintu Rasulullah SAW, pintu rumah Rasulullah SAW, ada Khalid bin Sa'ad. Maka Khalid bin Sa'ad ketika mendengar istri Rifa'ah berkata seperti itu mengatakan, wahai Abu Bakar, apakah enggak engkau larang itu perempuan berkata yang vulgar di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membiarkannya, bahkan beliau tersenyum. Nah, itu cerita hadis ini. Taib. Apa hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah bahwa di dalam urusan talak ada istilah talak 1, talak 2, dan talak 3. Perhatikan baik-baik, di dalam urusan talak ada istilah talak 1, talak 2, talak 3. Talak 1 adalah apabila seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan istrinya setelah suci dari haid dan belum digaulinya, dan itu baru pertama kali dia lakukan. Ini disebut dengan talak 1. Apabila seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan istri setelah suci dari haid dan belum digauli oleh suaminya, dan itu adalah pertama kali dilakukan oleh suami, maka ini disebut dengan talak 1. Dan ini juga disebut dengan talak rujuk. Ini juga disebut dengan talak apa? Rujuk. Baik. Apa hukum perempuan yang kalau ditalak 1 atau ditalak rujuk? Maka perempuan ini sebenarnya nanti kita akan bahas di kitab talak ya. Ini kan baru kitab nikah ya. Mungkin ini sisa 3 pertemuan lagi selesai kitab nikah dari kitab Umdatul Ahkam. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama yang ngurus masjid, kira-kira lanjutkan kitab talak atau kitab yang lain. Jamaah sih maunya jangan malam Ustadz, kalau bisa pagi Sabtu gitu. Nanti dilihatlah waktunya. Yang jelas kitab nikah 3 pertemuan dengan ini insya Allah selesai. Nah, kembali kita permasalahan tadi, talak 1 atau disebut nama lainnya apa? Talak rujuk. Talak 1 adalah seorang suami mentalak istrinya setelah suci dari haid dan belum digauli. Dan itu baru pertama kali dia lakukan. Disebut talak 1 atau talak rujuk. Apa yang terjadi pada perempuannya? Maka sang istri berarti di dalam masa iddah. Tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Dalam masa iddah berapa lama? 3 kali haid. 3 kali haid. Selama masa iddah tersebut, suaminya masih wajib menafkahi. Apabila sudah lewat masa iddah dan tidak dirujuk oleh suami, maka berarti berubah namanya menjadi talak bain sughra. Apabila selama masa haid 3 kali haid kemudian belum dirujuk oleh suaminya, maka berubah menjadi
talak bain sughra. Talak bain sughra, sang suami tidak boleh merujuk istrinya kecuali dengan akad yang baru. Dengan akad yang baru, dan seluruh syarat rukun pernikahan harus ada. Dari mulai kedua mempelai, ijab qabul, mahar, ada wali, ada saksi. Kalau sudah talak bain sughra. Kapan talak bain sughra tadi? Kapan? Kalau setelah talak rujuk lalu habis masa iddah belum dirujuk, itu disebut dengan talak bain sughra. Taib. Kalau di dalam masa iddah suaminya ternyata merujuk istrinya, maka selesai urusan. Tapi tiket untuk mentalak sisa 2 saja. Saya beri contoh ya. Sekarang bulan Rabiul Akhir, tanggal 17, terjadi pertalakan. Suami mentalak istrinya setelah suci dari haid, sebelum digauli oleh suami, dengan suara dan lafaz yang jelas, saya talak kamu. Jatuh talak berapa? 1. Atau disebut talak apa? Rujuk. Istri pada saat itu berarti dalam masa iddah dan tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Dan istri pada saat itu masih di bawah tanggungan suami. Tidak boleh dia untuk menerima lamaran laki-laki lain. Ini kan yang sering terjadi. Dikatakan istrinya selingkuh. Ya, padahal istrinya menganggap dirinya nggak selingkuh karena sudah jatuh talak. Padahal talaknya masih hanya talak 1 dan talak rujuk karena masih dalam masa iddah. Ini istri tidak diperbolehkan untuk bercat mesra dengan laki-laki lain, menerima pinangan lain. Kenapa? Karena pada dasarnya saat masa iddah ditalak rujuk, talak 1 itu adalah masih di bawah kuasa suami. Nafkahnya saja masih di bawah suami. Paham ini? Para ikhwah? Paham enggak? Oke. Kalau dalam masa iddah tadi 3 kali haid tadi ternyata suami merujuknya, berarti sudah menjadi suami istri lagi. Tidak perlu ada akad baru. Kapan ada akad baru? Kalau sudah masa iddah habis. Disebut apa tadi? Talak bain sughra. Paham ya? Baik. Nah, kalau sudah masa iddah habis, sang istri berhak keluar dari rumah suami kalau tidak dirujuk oleh suaminya. Sang istri berhak menikah lagi dengan laki-laki lain kalau tidak dirujuk oleh suaminya, karena sudah talak bain sughra. Paham sampai sini? Itu namanya talak 1. Nama lainnya talak rujuk dengan semua permasalahannya. Saya pribadi belum puas, saya mau ngulang ya. Talak 1 adalah seorang suami mentalak istrinya setelah istrinya suci dari haid dan belum digauli oleh suaminya. Kenapa Ustaz ada batasan setelah suci dari haid dan belum digauli? Agar rahimnya bersih, sehingga nanti dia bisa menikah dengan laki-laki lain atau berujuk dengan suaminya dalam keadaan rahimnya bersih. Gitu ya. Paham ya?
Apa hukumnya mentalak istri dalam keadaan haid? Maka hukumnya tidak sah talaknya. Nah, itu masalahnya. Jadi makanya saya katakan talak satu adalah talak suami kepada istrinya setelah masa haid, setelah suci dari haid dan belum digauli. Dan itu baru pertama kali, makanya disebut dengan talak satu. Atau nama lainnya apa? Talak rujuk. Apa hukum-hukum talak satu dan talak rujuk ini? Pertama, perempuannya, istrinya masih dalam masa iddah selama 3 kali haid. Apa masih dalam masa iddah maksudnya? Wajib di rumah suaminya, tidak boleh keluar dari rumah suaminya, wajib masih suami menafkahinya, tidak boleh menerima lamaran laki-laki lainnya karena masih dalam masa iddah. Taib, sudah ya, selesai. Nah, sekarang apabila sang suami selama masa iddah itu ingin merujuknya, maka boleh. Jadilah rujuk, jadilah suami istri lagi. Cuma konsekuensinya apa konsekuensinya? Tiket mentalak sisa 2. Kalau suami sampai masa iddah habis tidak merujuknya, maka apa yang terjadi? Terjadilah yang disebut dengan talak bain sughra. Apa itu talak bain sughra? Berarti sang istri benar-benar lepas dari suaminya. Boleh dia menentukan hidupnya, dia menikah dengan lelaki lain atau dia rujuk dengan suaminya. Kalau rujuk dengan suaminya, wajib dengan akad yang baru. Paham ini para ikhwah? Nah, sekarang apa yang disebut dengan talak 2? Yang disebut dengan talak 2 adalah seorang suami mentalak istrinya setelah masa haid dan belum digauli untuk yang kedua kalinya. Berarti tadi talak 1 dia rujuk di dalam masa iddah. Talak 1 dia rujuk dalam masa iddah. Paham ini? Atau talak 1 dia rujuk setelah masa iddah selesai dengan nikah yang baru. Berarti masih mempunyai tiket berapa? 2. Apabila dia talak lagi yang kedua, itulah yang disebut dengan talak 2. Itu yang disebut dengan talak apa? 2. Hukumnya sama. Sang istri memiliki masa iddah 3 kali haid. Sang suami berhak untuk merujuknya selama masa haid itu, masa 3 kali haid itu. Sang istri tidak boleh keluar rumah. Sang istri tidak boleh menjalin hubungan dengan laki-laki lain untuk pernikahan. Sang istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain selama masa iddah, meskipun talak yang kedua. Paham ya? Sang suami masih wajib menafkahi istri tersebut selama masa iddah. Apabila keluar dari masa iddah, maka disebut sama talak bain sughra juga. Talak bain sughra juga. Baik. Sekarang apa yang disebut dengan talak 3? Nah, ini kan tema kita nih. Talak 3 adalah apabila seorang suami mentalak istrinya setelah masa haid, setelah suci dari haid, untuk yang ketiga kalinya. Untuk yang ketiga kalinya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak ada lagi masa
iddah. Benar-benar sudah jatuh talak 3, berarti talak bain kubra. Talak bain kubra. Taib. Ada masa iddahnya enggak? Maka masa iddah rujuknya enggak ada. Masa iddah rujuknya enggak ada. Ya. Ini yang tadi cerita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada istrinya Rifa'ah, kalau ingin kamu kembali lagi kepada Rifa'ah, maka kamu harus menikah dengan lelaki lain. Karena dengan Rifa'ah sudah 3 kali talak. Nikah dengan laki-laki lain, merasakan hubungan badan dengan nyaman, dia pun juga merasakan nyamannya hubungan badan. Kalau nanti cerai yang pasangan kedua ini, baru boleh menikah dengan mantan suami yang pertama. Itu disebut dengan talak 3. Itu yang disebut dengan talak apa? 3. Jadi pengertian talak 3 adalah seorang suami mentalak istrinya setelah masa haid, sebelum digauli, untuk yang ketiga kalinya. Kan tadi talak 2, tiket tinggal berapa? 1. Untuk yang ketiga kalinya. Nah, kalau sudah jatuh talak yang ketiga, maka pada saat itu tidak ada masa iddah. Karena sudah bernama talak bain kubra. Ya, talak bain kubra. Taib. Talak bain kubra tersebut bagaimana bagi perempuannya? Perempuannya mempunyai masa iddah, tapi tidak bisa dirujuk lagi. Perempuannya mempunyai masa iddah 3 kali haid. Dan boleh saat itu dia, setelah masa iddah ini, dia boleh untuk menerima laki-laki lain. Bisa dipahami ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah permasalahan talak 1, talak 2, talak 3. Atau nama lain talak rujuk, talak bain sughra, talak bain kubra. Taib. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada terjadi ikhtilaf di antara para ulama, permasalahan yang dari mulai dahulu dibicarakan. Bahkan gara-gara permasalahan ini sebagian ulama dipenjarakan. Kenapa? Karena ceritanya begini. Jumhur ulama, bahkan mazhab yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, berpendapat dengan pendapat ini. Sedangkan sebagian ulama berpendapat dengan pendapat itu. Dianggap ulama yang berpendapat itu mengingkari pendapat imam yang 4 ini. Wah, ini keluar dari mazhab yang 4. Ini keliru gitu. Nah, apa masalahnya? Masalahnya masih berkaitan dengan talak 3. Berbagai macam gambaran dan potret tentang talak 3. 1. Potret yang pertama adalah suami mentalak istrinya setelah masa haid dan belum digauli untuk yang ketiga kalinya. Ini disebut dengan talak 3. Dan disebut dengan talak bain kubra. Ini bukan yang kita bicarakan. Ini sudah selesai tadi pembicaraan. Bahwa wanitanya berarti dia menunggu masa haid 3 kali, kemudian dia berhak untuk menikah dengan yang lain. Dan tidak boleh rujuk sama suaminya sampai dia menikah dengan laki-laki lain, merasakan kelezatan hubungan badan. Baru kalau pisah lagi, baru dia boleh rujuk dengan suaminya yang pertama.
Ini talak 3 yang terjadi. Di sana ada talak 3 potret kedua. Seorang suami berkata kepada istrinya, saya talak 3 kamu. Padahal itu baru talak pertama. Ingat ya, talak pertama apa tadi ya? Tapi suami mengatakan, mungkin saking marahnya dia kepada istrinya, saya talak 3 kamu. Ada bahkan yang mengatakan, saya talak 1.000.000 kamu. Ya. Nah, ini yang dibicarakan. Ini yang dibicarakan. Ada lagi yang mengatakan begini, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. 3 kali dalam waktu yang bersamaan. Ini juga yang dibicarakan oleh para ulama, yang akan kita bahas panjang lebar malam ini. Ya. Jadi saya talak 3, langsung dia ngomong kata-kata 3. Atau dia mengatakan talaknya 3 kali, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Nah, permasalahannya adalah apakah yang seperti ini jatuh talak 3, talak bain kubro atau tidak? Itu yang terjadi perselisihan di antara para ulama. Paham permasalahannya? Yang suami mengatakan seperti saya talak 3 kamu, saya enggak 3, 7 sekalian, marah mungkin dia. Atau dia mengatakan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, 100 kali dia zikir saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak. Nah, ini jatuhnya berapa? Padahal kalau secara hitungan itu baru talak 1 yang kita kenal tadi, atau talak 2. Apakah dijatuhkan talak 3 ataukah dijatuhkan talak 1? Pendapat jumhur mazhab fikih yang 4, bahwa jika suami mengatakan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, maka itu jatuh 3. Berarti jatuh talak bain kubro. Berat kan? Padahal itu statusnya sebenarnya 1 kali. Baru pertama suami begitu. Atau dia mengatakan saya talak kamu 3 kali. Menurut jumhur ulama jatuh 3. Menurut jumhur ulama jatuh apa? 3. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut sebagian ulama itu dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka mengatakan itu jatuh hanya talak 1. Kalau itu memang talak pertama, talak 1 saja. Meskipun dia mengatakan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak. Pokoknya sampai puas dia apa yang ada dalam hatinya. Rupanya kesel banget dia. Ya, kata jumhur, kata sebagian ulama peneliti, itu hanya jatuh talak 1. Nah, pas azan. Kita lanjutkan setelah sholat isya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam.
الله